Oke, aku mau bacakan untuk Shio Macan ya di tahun 2025 ya. Ini adalah heksagram yang terbentuk untuk tahun macan dengan parameter macan di tahun ular ya. Nah, heksagram yang terbentuk adalah seperti yang terlihat ya. Kian ini mewakili elemen logam, simbol langit bertemu dengan bumi, langit dan bumi. Kalau berbicara langit dan bumi itu pasti ada ruang yang bukan ruang ya, tapi lebih kayak pertemuan langit dan bumi ya, atas dan bawah ya. Itu pasti ada persinggungan atau persimpangan yang sangat besar ya, satu di atas, satu di bawah ya. Sesuatu yang berjalan tidak atau mungkin kurang bisa beriringan gitu ya, karena kan satu atas, satu bawah gitu ya. Atau mungkin seperti ada jarak, ada jeda gitu ya antara langit dan bumi. Ini bagus nggak sih pertemuan langit dan bumi? Kalau dilihat agak kurang bagus ya. Langit ini akan menekan bumi ya. Ibaratnya logam, dia akan menekan bumi. Ya, bumi ini support langit ya. Jadi ketika langit datang kepada bumi ini artinya ada tekanan. Nah, tekanannya di mana gitu ya. Untuk orang-orang macan yang pertama, kalian harus waspada di tahun 2025 akan banyak tekanan-tekanan di pekerjaan ya, terutama dari atasan kalian ya. Jadi mungkin kalian akan bersinggungan dengan atasan kalian ya untuk masalah pekerjaan pastinya ya. Nah, tekanan-tekanan dari atasan kalian, jika kalian tidak menerimanya dengan legowo, ini bisa menjadi beban untuk kalian di pekerjaan ya. Artinya kalian nanti bekerjanya jadi tidak maksimal ya. Kemudian ini juga bisa adanya tekanan dari orang-orang penting ya. Orang-orang penting atau orang-orang yang berpengaruh dalam kehidupan kalian gitu ya. Ini bisa ayah, bisa ibu gitu ya. Tapi ini lebih simbol ke ayah ya, atau orang yang dominan dalam kehidupan kalian ya. Untuk orang macan ini akan banyak mendapatkan pressure dari orang-orang terdekat ya. Kemudian yang harus dihati-hati, ini juga simbol dari hukum ya. Jadi buat orang-orang yang lahir di tahun macan, hati-hati sekali ya, di tahun ini kalian ada potensi bisa terlibat masalah hukum yang menyebabkan kalian bisa bahkan masuk penjara ya. Kalau aku ngelihat di tahun 2025 ini ya. Nah, karena di sini ada tekanan logam ke tanah ya, ini artinya untuk kesehatan perut buat orang-orang logam ini agak lemah ya. Kemudian di sini aku juga melihat bahwa buat yang lagi sekolah gitu ya, ini juga ada tekanan di sekolah ya. Jadi hati-hati buat para pelajar ya. Mungkin tahun ini tahun berat buat kalian ya, baik mungkin di gurunya itu sendiri atau di pelajaran yang kalian sedang jalankan gitu ya. Oke, kalau untuk bagian selanjutnya ini mewakili angin ya. Angin itu tidak bisa dipegang, tidak bisa diprediksi arahnya kemana saja, energinya semrawut ya. Jadi ini bisa jadi ada tekanan yang semrawut, yang susah diprediksi ya. Mungkin juga ada serangan-serangan dari kompetitor yang tidak terlihat ya. Angin ini juga simbol omongan, bicara, gosip ya. Banyak gosip-gosip yang akan menimpa orang-orang macan di tahun ular ya, di tahun ular kayu ya. Nah, buat kalian yang di tahun ular ini lagi hamil atau ada prediksi akan melahirkan di tahun ular kayu ini, hati-hati ya, karena ada beresiko kalian terkena atau kondisi kesehatan kalian kurang fit gitu ya. Jadi ada potensi kalian kena infeksi ya, atau mungkin tekanan darahnya kurang baik ya. Jadi hati-hati, jaga kesehatan, karena kalau enggak di sini tuh ada simbol rumah sakit ya, bahkan kematian ya. Jadi hati-hati, jaga sekali kesehatan buat orang-orang macan, karena ini menurut aku agak tahun Ciong, agak tahun Clash gitu ya. Walaupun aku lihat di sini kalian akan mendapatkan rezeki yang besar atau pekerjaan yang banyak ya. Tapi di sisi lain aku lihat banyak Clash yang akan menyulitkan untuk atau meresikukan untuk orang-orang macan di sini ya. Kalian juga harus waspada untuk penyakit, terutama yang menyerang saraf, pembuluh darah atau infeksi ya, yang nanti bisa menyebabkan kalian ini drop atau masuk ke rumah sakit ya, ada semut jalan-jalan ya. Begitu juga dengan gosip-gosip ya. Di sini akan banyak gosip-gosip yang
akan mengganggu sekali ketenangan kalian. Artinya kalian jadi nggak nyaman, kepikiran, jadi sakit ya. Jadi hati-hati sekali buat orang-orang macan di tahun ular ya. Tapi di sini aku melihat ada potensi kalian dapat rezeki nomplok, atau pekerjaan kalian dapat bonus ya, atau akan dapat uang masuk lah yang cukup besar ya untuk orang-orang macan. Buat orang-orang macan yang mungkin energinya bergerak negatif ya, jangan berbicara bohong ya. Karena apa? Karena kebohongan kalian itu nanti akan menyebabkan kalian rugi sendiri di tahun ini ya. Jadi buat orang macan di tahun ini kalau bisa hidupnya lurus-lurus dulu ya. Jangan bicara bohong, yang jujur-jujur ya. Karena kalian di sini ada potensi kalian bisa masuk penjara atau mungkin bisa masuk rumah sakit. Bahkan di sini ada simbol makam ya. Artinya apa? Ada potensi kalian mendapatkan kesialan di tahun ini gitu ya. Jadi hati-hati, jaga kesehatan, jangan melakukan hal-hal yang tidak berguna akhirnya menyebabkan kesialan pada diri kalian sendiri ya. Di sini aku melihat ya, jaga kesehatan banget buat orang-orang macan di tahun ini. Kemudian hati-hati ya untuk orang-orang macan yang mungkin berbisnis gitu ya, atau ada kesepakatan gitu ya. Karena di tahun ini aku melihat kalian akan bisa mendapatkan kehilangan ya. Ini bisa ada hilang uang besar gitu ya, atau ada kekacauan lah di dalam hidup kalian, tidak berjalan sesuai harapan gitu ya. Ini juga bisa artinya ada beberapa barang-barang kalian yang akan rusak di tahun ini, yang mungkin barang-barang itu cukup kalian butuhkan ya. Jadi buat orang-orang bersiu macan di tahun ini mesti lebih sabar, lebih waspada ya. Orang-orang macan juga aku ngeliat di sini ada potensi untuk putus asa dan depresi. Jadi kalian juga harus perkuatkan mental di sini, perbanyak teman ya, silaturahmi, perbanyak teman ya. Karena nanti teman, saudara, orang tua itu yang akan banyak membantu kalian di masa-masa sulit ya. Terutama buat orang tua ya, nurut-nurut sama orang tua, minta blessing, berkah sama orang tua ya. Sekelas ini untuk mereka yang ada di sio macan. Memang untuk orang-orang macan tahun ini kerjaannya banyak, tekanannya dia tuh banyak gitu ya. Tapi banyak pekerjaan bukan berarti bagus ya. Kalau banyak pekerjaan kalian tidak bisa mengatur waktu ya. Banyak tekanan, stres, ini artinya kalian punya potensi sakit, potensi hidup gak nyaman, hidup tidak bahagia ya. Oke, cuman segini aja yang aku bacakan untuk sio macan. Yang mau dibacakan lagi boleh komen ya di kolom komen.